أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 22 Raduh tak. Seseorang hamba tidak akan dapat lari daripada maksiat kepadanya kecuali dengan taufik dan rahmatnya nya Allah. Hanya mantang pembahasan masalah meyakini tentang kudrat dan iradah daripada Allah. Wajib katanya imani bahawa segala sesuatu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nampak sebab saja bab katanya. Yang sesungguhnya semuanya itu adalah diatur aturan Allah. Sehingga seseorang hamba tidak akan dapat lari daripada maksiat kepadanya kecuali dengan taufik dan rahmatnya. Nyahai kecuali dengan taufik dan rahmat Allah. Cuma tanya saja, you berusaha watai karhut dalam salah, geyu sudro daripada salah untuk geyu taubat, untuk geyu taat. Hanjut katanya watai salah, kakeh mungkin lagi nyo nasib itu salah. Karena akan menang yang anjuran ke katanya. Ya, tapi geyu sudro daripada maksiat untuk katanya bertaubat, untuk katanya taat. Walaupun yang sesungguhnya telah diatur oleh Allah Ta'ala. Karena katanya hantuk tajinga bagaimana aturan Allah. Ya, makanya yang wajib bagi tanya orangnya adalah kan cuma dia ingat bahawa menyo memang kalaganya gubaga oleh Allah kakalaganya juga di. Kalau dente orangnya onyo mena sehingga kalau dente laganya. Makanya menyo maksud wajib taubat. Dan tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk taat kecuali untuk taat kepadanya kecuali dengan cinta dan iradahnya. Juga untuk taat kepada Allah Ta'ala hana sebuah kekuatan yang mampu melakukannya kecuali itulah karena na cinta Allah, na sayang Allah, na kehendak Allah. Nyalaginya yang kejit la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya la haula, tidak ada daya untuk menghindari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Jadi kesimpulan hina pakiban lagi yang pernah terpegang. Sehebat apapun seorang hamba itu, sehaya apapun, maka dia itu tidak dapat lari daripada ketentuan-ketentuan Allah. Seorang hamba itu tidak dapat menembus dinding takdir Allah. Jikalau berkumpul jin, manusia, malaikat dan syaitan untuk menggerakkan satu atom di dalam alam ini atau untuk mendiamkannya tanpa iradah dan keinginan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan mampu. Apabila sepakat ubina makhluk dalam dunia, mulai dari makhluk jin, manusia, malaikat, syaitan, untuk digerakkan satu benda yang paling kecil saja, misalnya atom. Atom itu kan sesuatu yang kecil, molekul-molekul yang kecil, benda yang paling halus. Menyelam bahasa kitab ni dengan jauhar, bentuk-bentuk yang paling kecil di dalam alam, ataupun untuk mendiamkannya, menggerakkannya, mendiamkannya. Apabila hana iradah Allah, apabila hana kehendak Allah, maka tidak akan mampu. Cuma bertanya lahir sebab saja. Padahal yang sesungguhnya adalah karena perencanaan Allah, karena kudrah dan iradah Allah. Yang kejut tanya urung ahlu sunnah, tanya urung beriman untuk tanya minta tentang seluruh sifat Allah cukup berat mudah. Terdali kepada iradah Allah, terdali kepada kudrah Allah, ini cukup berat mudah kan? Bahkan karena mandum-mandumnya digerakkan, dipindahkan, didiamkan dan sebagainya, semuanya di bawah daripada aturan Allah Ta'ala. Jadi mudah terdali iradah Allah Ta'ala kedali ji
truk ro ni kemudian datanya kan itanya le urang bak datanya tah dali Allah berkehendak yang ke truk ro datanya tah dali Allah berkehendak yang kenyang kan tanda Allah berkehendak mau pandai truk kena ataupun tah dali Allah berkehendak ke dali ji betapa banyaknya keinginan-keinginan hamba tidak tersampaikan yang berarti ada yang menghalangi saat dia menginginkan dan juga betapa banyaknya sesuatu yang tidak pernah dikehendak oleh hamba ternyata terlaksana. Ini kan juga tanda adanya Allah yang atur karena iradah Allah di atas segala-galanya. Dan iradah Allah Azza wa Jalla berdiri pada zatnya dan iradah baginya dari sifatnya. Dan iradah Allah Ta'ala berdiri pada zatnya zat Allah. Dan iradah bagian kan baginya bagian dari sifatnya. Iradah merupakan bahagian daripada sifat-sifat Allah. Dia senantiasa bersifat dengan yang demikian. Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, memang lagi nyan senantiasa sifatnya han lekang, han gelah. Pada azalinya dia menghendaki adanya segala sesuatu itu pada waktu-waktu sebagaimana yang telah ditakdirkannya. Pajan Allah Ta'ala kehendak kepada seorang hamba begini begitu, kepada makhluk lagi akan diciptakan kan uronyo kan saat kena wujud tetapi atanya mandum-mandum karena ketentuan Allah dalam azali nyo sesuai lagi yang kena takdirkan kedrone pajan nenek pelahi ubina nenek pelahi kiban model watan nenek pelahi yang mana nyan adalah karena mandum-mandum dalam azali cuman azalinya satu masa yang tidak ada awal sesuatu yang tidak ada awal kanyan azalinya karena mandum tinggal ilahi sagai sesuai lagi ketentuan-ketentuan Allah. Yang kejip seorang hamba itu berjalan di atas suratan takdirnya masing-masing. Gedanyo hanat aja di atas suratan takdir gop. Yang kejip ubeikna ji itanya tanek pubut belagi gop pubut semuanya itu adalah di atas kehendak daripada Allah Taala. Cuma lagi haba udah pegang. Tanya gi usaha sebab-sebab sagai karena hanane pedih oleh Allah Taala. Pakiban yauke hanana pedih oleh Allah. Mulai dari jino ke uke nyo hanana pedih oleh Allah. Ditna etna kata nek ja putra yang tenek pubut, kepu yang tenek pajuh. Nyen karena Allah Taala mandum. Cuma tanya sagai ada pun keputran halu, keputran syariat untuk taturi halu dan harum. Nyo hanjeut, nyo jehjeut. Kalau gayaan supaya kita nyo ngata walaupun kedai ketentuan itu telah ada pada Allah Taala. Maka segala sesuatu itu akan didapatkan pada waktu-waktunya sebagaimana yang telah ditakdirkan. Jadi sesuatu itu yaitu makhluk akan lahir, akan berupa, akan wujud. Pajan wujud di bak watai-watai yang kalian ditetapkan kedra oleh Allah Ta'ala. Yang ke bak watainya akan didapatkan makhluk tersebut. Jadi kena kedra waji. Tapi kepena oleh Allah Ta'ala bak watai yang kalian ditetapkan dan diinginkannya pada azali. Artinya bakwate yang kalian ditetapkan oleh Allah ada bakwate yang kalian inginkan oleh Allah dalam azali yang kana atau iradah kiban ini dalam tauhid tu bukan dia itu kan sifat taksis ya dia yang mana dengan sifat tersebut karena baksiroro makhluk yang akan dicipta oleh Allah pakiban model ya kan ubina raya alian pajanna ji hanya karena mandum-mandum tinggal pleh masa yang ditetapkan kedra oleh Allah tidak terdahulu dan tidak terkemudian yang mandum lagi han awai han aki ya, lahirnya han awai lahirnya han aki tapi segala sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan iradah sesuai dengan kudrah Allah tiada mengatur segala perkara tiada mengatur dia mengatur segala perkara tidak dengan susunan akal Allah Ta'ala yang atur segala urusan segala perkara yang mana yang gatur oleh Allah Ta'ala nya adalah kan lagi susunan akal kan lagi abu lagi akai katanya bumuna dihana Allah lagi draw natu barang kapu kan lagi bu mesti sesuai lagi akai katanya dan pikiran ataupun menunggu datangnya waktu dan tidak ada yang menyibukkannya satu keadaan pun Allah Ta'ala
watan atur tersebut adalah bukan dengan susunan akal, pikiran. Nya mana ya ba Allah yang kan bak tanya. Allah Taala ngaturnya dengan ilmunya, ya kan dengan susunan akal. Karena Allah Taala pandina akal lagi akal buat manusia, hana perle kakai. Itu yang perle kan untuk dapatkan ilmu, untuk ngaji tak semiki. Allah hana perle. Karena Allahnya pencipta akal, pandai perle kepada akal. Hana perle kepikiran ataupun menunggu datangnya waktu payah-preh wate baru pulang bagi Allah Taala aja tidak ada. Hana istilah menang. Dan tidak ada yang menyibukkan satu keadaan pun. Tidak ada yang menyibukkan Allah Ta'ala satu keadaan pun. Artinya bagi Allah Ta'ala mudah. Ada kena pubut kera ke, tidak ada yang menyibukkan Allah dengan satu keadaan pun. Baik terbayang lagi tanya pubut, Allah Ta'ala sangat mudah dikerjakan sesuatu. Mandum Allah Ta'ala kerjakan, dan saat dikerjakan pun sangat-sangat mudah. Ketentuan itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam azali. Jadi ketentuan makhluk yang akan ditetapkan oleh Allah dalam azali, baik dia fikir punya mana makhluknya berarti kadim je. Sebab dalam azali kanan kan dari segi dia itu makhluk, tetap dia itu namanya baharu, tetap je lahir duda sebab. Jadi yang kadim zat Allah, sifat Allah lain dia nak kadim. Lain ke mandum makhluk. Nyan etnan sepintas ku pegah perkara yang kita yakini dengan kudrah dan iradah Allah. Nyan bab sifat kudrah dan iradah. Nyan sepintas-sepintas ku pegahnya. Sebab kalau tanya masuki panjang lebar tentang masalah akhlak, tasawuf, gepupah tauhid ila bacun akidah tu. Kita lanjut tu sifat sama dan basar. Selanjutnya masuk dalam sifat sama dan basar Allah. Dia Allah Azza wa Jalla maha mendengar dan maha melihat. Wajiblah kita yakini, kita imani bahwa Allah Ta'ala itu mendengar dan melihat, maha mendengar dan maha melihat. Dia mendengar dan dia melihat. Tidak ada suara pun yang luputnya, yang luput daripada pendengarannya meskipun tersembunyi. Dan tidak ada yang tersembunyi dari penglihatannya sesuatu pun sekalipun sangat kecil. Hana yang pada untuk didengar oleh Allah Ta'ala. Hanya tegakkan hina tiada ada suara pun, tidak ada suara dan suara pun yang luput daripada pendengaran Allah. Artinya kan mesti suara mantang didengar oleh Allah Ta'ala. Segala yang maujud itu mampu didengar oleh Allah Ta'ala. Lagi segala yang maujud itu mampu dilihat oleh Allah, walau kecil, walau jauh, walau dalam gelap. Menyertanya kahana menan kan mesti bak kalen baik totat ataupun baik jauh tat ataupun baik pengeh tat ataupun baik seput tat ataupun baik raya tat ataupun baik ubud tat. Nyen penglihatan katanya Allah hana istilah handeuh le karena ubud, hana istilah handeuh karena raya tat, hana istilah handeuh karena terang, karena gelap, karena jauh, karena dekat. Itu tidak ada. Karena Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata. Yang ngingin dengan mata nyo menan, yang kalian landinga-dinga ngempunyung nyo lagi nyan. Tetapi karena pendengaran dan penglihatan Allah bukan seperti pendengaran dan penglihatan makhluk, maka tidak ada istilah jauh dan dekat, tidak ada istilah besar dan kecil. Jadi semuanya nyata bagi Allah Ta'ala, semuanya jelas bagi Allah Ta'ala. Jadi kita anggap bedanya Allah Ta'ala tentang degeringa tayah raya mentang ya ubud anda degeringa oleh Allah. Sampai detak jantung katanya mampu didengar oleh Allah Ta'ala dan juga mampu dilihat. Walaupun hina kebegah yang berbentuk suara saja itu olah-olah, tapi kan suara mantang didengar oleh Allah. Karena menyelam tauhid ini bakiban takluk sifat sama dan basar itu adalah pada maujud, pada sesuatu yang maujud. Sesuatu yang maujud itu walaupun tidak nyata dalam pandangan mata. Hana dalam pandangan mata itu contoh akal. Akai katanya. Akai kena kan kau maujud akalnya. Ruh sesuatu yang hendak tak kalai katanya baik tak hana juna aja. Sesuatu yang walaupun hana ditakalan yang maujud kekeun. Jadi Allah sanggup mendengar sesuatu yang ada. Apakah yang ada itu berbentuk suara, yang ada itu bentuk-bentuk zat-zat dum, ataupun pupu barang kapu mantang yang sanggup didengar oleh Allah dan juga sanggup dilihat.
Allah Ta'ala mampu nekalan bentuk-bentuk dan mampu nekalan sesuatu yang tidak nampak dalam alam nyata, tapi jihna dia nekalan oleh Allah Ta'ala. Karena memang kan dengan mata kan, menyonga mata yang ditakalan bak yang membentuk-bentuk, karena dengan punyung yang ditadinga bak yang suara-suara. Allah Ta'ala kan menang kan laginya menyanyian terbatas dengar bak sesuatu yang berbentuk suara mentang. Allah Ta'ala jid ni dengar tubuh katanya, menyatanya menyakut tubuh kan dengar kan kalan dekat Allah Ta'ala dih ni dengar tubuh katanya dan dih ni dengar suara katanya. Allah Ta'ala dih ni kalan tubuh katanya dan dih ni kalan suara katanya. Menang nyegekeun perkara mewujud ka lagi dalam tauhid idih juga pendengarannya tidak terdinding oleh jarak yang jauh. Kita yang udah pegang penglihatannya tidak dapat dihalangi oleh kegelapan. Pendengaran Allah dapat terdinding oleh jarak ataupun oleh jauh. Penglihatannya juga demikian, tidak dihalangi oleh kegelapan ataupun yang lain. Dia melihat tanpa menggunakan biji mata. Kalen Allah dengan mata. Baik terbayang waktu kebegah Allah Maha mendengar, melihat, seolah-olah na bola mata lagi mafhum katanya bukan. Nyugukeun tanpa menggunakan biji mata. Dia mendengar tanpa menggunakan telinga. Karena Allah tidak butuh kepada telinga. Yang dengar-dengar dengan punyung itu adalah kekurangan. Dengar Allah dengan punyung. Yang dengar-dengar yang kalen-kalen dengan mata itu kekurangan kalennya. Yang mana? Sebab yang kalen-kalen dengan mata hanjik jauh tat, hanjik tau tat tat, kan? Hanajit raya tat tat, anampu pengung tat tat, gelap tat tat. Ini hana mampu. Tapi ali Allah dengan sifat basar dan samaknya laju. Yang sifat basar dan sama Allah Ta'ala itu tidak menyerupai dengan sifat-sifat samak dan basar yang nabah makhluk. Dia mendengar tanpa menggunakan telinga, sebagaimana dia mengetahui tanpa hati, dan dia bergerak tanpa anggota tubuh. Nyambat Allah Ta'ala mendengar, mengetahui kengkeng hati kan. Lagi depu lagi ingat ilmu kehidupan hati. Allah Ta'ala akan cimenan melihat Allah Ta'ala juga bukan dengan mata, dengan biji mata, bukan. Dia bergerak tanpa anggota tubuh. Allah Ta'ala menggerakkan sesuatu, melakukan sesuatu, berarti nak anggota tubuh lagi tubuh makhluk yang ke. Makanya lagi kita pegang horonya naju angka lepas je. Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un. Apabila tergambar dalam pikiran tanyo, terpikir dalam pikiran tanyo tentang Allah berbentuk, berjuzuk, merupa, lagenya, lagejih dan sebagainya, maka ingat itu semuanya bukan Allah, tetapi itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Karena akal katanya tidak mampu menangkap bagaimana Allah, karena Allah Ta'ala itu tidak ada bagaimananya. Cuma akal katanya mampu saja ini mencari dalil untuk kita yakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kan fungsi akal untuk mencari Allah, nyebut salah-salah. Tapi fungsi akal ini untuk mencari dalil-dalil sehingga membawa keyakinan tanya tentang ada Allah, ada sifat Allah, sifat kesempurnaan Allah. Ya benar tak? Enak tak ini? Karena akal itu makhluk, akal itu buntu. Oleh Allah, dan dia menciptakan tanpa alat. Allah waktu diciptakan sesuatu tanpa alat. Baik tanggap sang Allah Ta'ala butuh kepada alat, itu tidak ada. Cuman memang gepegal oleh Allah atas makhluk yang gepegal oleh Allah dari tidak ada sama sekali kepada ada. Nah yang makhluk ada gepena oleh Allah Ta'ala karena bahan-bahan yang gepena kira oleh Allah. Ya Allah hanya perleh kepada bahan, memang gepegal dengan bahannya perleh hana. Tak salah. Sebab mampu dengan dak hana bahan je sih. Lagi untuk tutung sesuatu, apakah Allah perleh apa untuk tutung hana? Teman, gepegal sih dengan apa kepututung sesuatu oleh Allah. Tiga lam na apui kiban cara tutung kah hana bahan tutung, tapi Allah mampu. Dia menciptakan tanpa alat karena sifatnya tidak menyerupai sifat makhluk. Karena sifat Allah hantaban lagi sifat makhluk waktu melakukan sesuatu ini adalah butuh alat, sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Lagi zat Allah hana serupa dengan zat makhluk,
juga begitulah sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Nyamban karena dua pu sagai Allah dan barang selain Allah. Kemudian kan tah barang tah Allah, Allahnya yang kan makhluk, tah makhluknya yang kan Allah. Yang kenyan sagai benar lain man. Menyumenan mandum makhluk Allah tidak sagai. Makhluk mandum na persamaan dengan Allah Taala hana persamaan. Nyanban. Sifat kalam nyanyo kata mong dalam kalam dia Allah Ta'ala Azza wa Jalla, dia Allah Azza wa Jalla maha berbicara. Allah berbicara pada takkan Allah berbicara seolah-olah mufhum lagi berbicara katanya yang kejit nekalan tah yang tak pegah kemufhum lagi tang-tang bak katanya sifat kan berbicara, Allah melihat, Allah mendengar. Yang kejit pada takalan hana sabuh ungkapan dan ungkapkan ke Allah Ta'ala yang memang belagi yang sesungguhnya hana tadi kita tahu bahasa yang layak dengan Allah pada tak nak pegah tentang pendengaran Allah nya tak nak minta tentang bahasa yang bek mufhum lagi pendengaran katanya nyampi hana tak nak kun ke penglihatan Allah nyampi hana tak nak kun kepada kalam Allah nyampi hana karena apa kan karena tanya makhluk tentu saja wata tak pegah haba perumpamaannya tetap kepada makhluk padahal kan menan mendumnya. Makanya ente erat mufhum ji sagai pegang. Allah mendengar tapi mendengarnya bukan dengan telinga. Allah melihat tapi melihatnya bukan dengan bola mata. Mana? Allah menciptakannya itu tidak butuh kepada alat untuk diciptakan. Yang mana-mana sagai. Tanda minta satu ungkapan yang layak dengan Allah Taala tidak ada. Hanya tengokun karena itu yang baru tu. Jadi yang setiap yang baru itu tentu saja apabila dia ucapkan semuanya itu baru juga yang keluar. Angka lagi ini ada sifat kalam. Allah Ta'ala maha berbicara. Terbayang juga lagi berbicara tanya bukan menyobicara katanya napiyu na awai na abih ya kan pun awai nya nabi menyo kalam Allah tidak hana piu-piu hana habis kalam Allah cuma baik terbayang tanya lagi tanya berbicara bukan karena kalam Allah tidak ada suara tidak ada huruf nyahu ke takalan dia Allah memerintah dan melarang, dia Allah menjanjikan kebaikan dan menjanjikan ancaman dengan kalam yang azali dan kadim. Dengan kalam Allah yang azali yang kadim dijanjikan kebaikan, dijanjikan ancaman iaitu siksaan, diperintah oleh Allah dan dilarang oleh Allah nyalam azalikan kana lam zaman kadim pun kan kana yang berdiri pada zatnya, yang mana kalam itu hidup pada zat Allah Ta'ala. Kalamnya tidak menyerupai kalam makhluk, yang kalam Allah hansaban lagi kalam makhluk. Kalamnya bukanlah suara yang dihasilkan dari hembusan udara dan benturan benda-benda. Jadi kalam Allah Ta'ala itu bukan hasil daripada hembusan udara. Lagi tanya wate tak pegah habah kan tersampaikan suara tanya kepada lawan bicara tanya itu kan karena perantaraan udara, karena udara tak kena juga. Allah kan menang. Lagi benturan benda-benda apabila terbentur maka keluar suara. Allah Ta'ala tidak demikian. Kalamnya tidak berupa huruf yang dihasilkan sesuai gerakan lidah. Kalam Allah hanya berupa huruf-huruf, yang huruf-huruf itu dihasilkan sesuai dengan gerakan lidah. Pada yang berbicara lidah katanya mengkelibat kena sehingga keluar huruf-huruf. Allah Ta'ala akan menang karena tidak punya lidah. Karena Allah itu bukan makhluk kan. Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur adalah kalamnya, yang kalam Allah. Hai kalam lafzi ya kan, ada Allah kena kalam lafzi kan? Yang berupa lafai yang terjemah daripada kalam nafsi. Menyo kalam nafsi yang nama Allah pada suara pada huruf. Jadi yang gebegah kalam yang hana suara hana huruf, kalam yang nama zat Allah. Adapun kena yang terjemahan ya kan, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu merupakan terjemah daripada kalam Allah yang azali. Dan demikian juga seluruh kitab yang diturunkan kepada Rasulnya seluruh kitab yang diturunkan kepada Rasul semua kalam Allah. Al-Quran dibaca dengan lidah, tertulis di dalam mushaf, dihafal dengan hati. Al-Quran kena kejit baca dengan lidah tu, menulis di dalam mushaf, dalam lembaran-lembaran, jita hafal dalam hati itu Al-Quran. Meski yang demikian yang demikian itu adalah kadim, yang berdiri pada zat Allah.
nya mandum kadim ya ideng ba zat Allah teh yang ji kadim hinan kandungan ji yang hana suara hana huruf mufhum ji tapi menyo tulisan-tulisan itu adalah bahasa Arabnya terjemah ya lagi bak ngepegah bak cara ngepetren wahyu ju deh atakan salah sabuh ngepegah petren wahyu semuanya kitab-kitab samawi kitab yang diturunkan dari langit semuanya berbahasa Arab yang dicok oleh malaikat Jibril pada Lauh Mahfuz menulis kalam Allah manduminan pada keputran kesidro Nabi ataupun kesidro Rasul nyan adalah diterjemah kedro oleh Rasulnya dengan bahasa kaum ni sehingga disampaikan kepada kaum dengan lagi nyan bahasa ya nyan salah satu model ni ke ya jadi makanya apakan ke bangsa ke kitab Taurat misalnya bahasa Ibrani karena kaumnya berbahasa Ibrani menansit ke kitab Injil ataupun ke Zabur bahasa masing-masing yang terjemah kalam Allah yang hana suara hana huruf itulah kalam nafsi yang ada pada diri Allah meski demikian itu adalah kadim kepegah walaupun kepegah penuh kita baca kayak kan metulis lama sahaf yang kadim kepegah kalam-kalam Allahnya berdiri pada zat Allah Azza wa Jalla yang tidak menerima perpindahan dan perceraian dengan berpindahnya ke dalam hati-hati hana menerima berpindah kalam Allah hanya dapat tahu hati dayu kalam Allah tidak dapat dilengketkan pada lidah kalam Allah tidak dapat dilihat dengan huruf-huruf yang lagi huruf yang dalam Al-Quran ini kalam nafsi yang pada zat Allah adapun yang kalam lafaznya terjemah haji maka jijud ini kan terjemah katakan memakna kandungan yang naik dalam ji pada ini tetap ungkapkan dan kertas-kertas yang tidak dapat berpindah kepada kertas-kertas cuma sagai Al-Qurannya ditanya apakah jitakan makhluk yang benar karena jih terjemah hanjut melihat bahawa setiap lafaz-lafaznya itu punya makna yang merupakan nafsi kalam nafsi dan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam alaihissalam arti kalam Allah maksudnya tanpa suara dan huruf Nabi Musa akan berkalam dengan Allah kan Nabi Musa berkalam dengan Allah mendengar kalam Allah Ta'ala dengan hana suara hana huruf berarti mufhum dengan mufhum sebagaimana orang-orang saleh di akhirat nanti melihat zat Allah lagi orang saleh dengan di akhirat dan kala zat Allah Azza wa Jalla tanpa atom atau berbentuk benda dan kala zat Allah Ta'ala nya tanpa bentuk atomnya kan suatu bentuk atau benda berbentuk bendanya saban akan membentuk akan sama benda menankan maka apabila Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang demikian itu yaitu dia yang maha hidup karena lagi yang ke sifat-sifat Allah yang kudrah, yang irada, yang kalam dan lain sebagainya yang ikut maka menang Allah Ta'ala maha hidup maha mengetahui, maha kuasa maha berkehendak, maha mendengar maha melihat, maha berkata-kata dengan sifat maha hidup nya mandum-mandum dengan sifat hidup pun hanya mufhum dan cak mufhum putra berfungsi seluruh sifat itu adalah dengan sifat hayah Allah berpengetahuan, berkuasa, berkehendak dan mendengar serta melihat dan berkata-kata tidak hanya sekadar zat semata kesimpulan Allah itu satu zat yang pada zatnya itu ada sifat-sifat kesempurnaan bukanlah Allah Ta'ala itu zat semata yang tanpa sifat yang kedua nyu kaji eno af'alun ataupun perbuatan Allah jadi kesimpulan di lagi yang dalam ilmu tauhid yakin ke Allah yang kelaginya putakeun sempurna akidah katanya tentang Allah Ta'ala sebab punya hanapah itanya manteng salah akidah tu tak ibadat tapi syirik kepada Allah tapi karena menduga-duga itu kan akan tuk perasaan menduga sang Allah menu sang Allah medi membayang je lagi pikiran-pikiran kita itu salah makanya wajib ilmu akidahnya supaya mangat hasil ibadah yang kita kerjakan yang ke akidah lebih beres monyo akidah hana beres nya ube tasawuf dijut hana kira hana getung apa hidup apa iji hayu be na ge jit bijeh monyo taneng hana pak pandai napah dalam bijeh kan tapi kan taneng hendak perbaiki bupa nya bijeh tadi ti benar-benar pigak ti demo pakai karena taneng ge
Nyo mono ketamsilan kena pegang. Maka ji puberang kapun kalian golom tasawuf tak pelajari yang tauhid berbere. Golom tak pelajari fikah juga tauhid berbere. Waktu akidah kabere insyaallah lain mudah untuk bere. Jangan ban putrana perle tanya. Itanya golom gajut tu. Katuha golom gajut menang pertanyaan. Katuha golom gajut itanya. Itanya dak katuha golom gajut nyanji merno juhana masalah. Pajang gejut taufik Allah Taala katanya phone kan juga kana taufik. Wate kana tanya uruh dalam kebaikan yang kena kana taufik. Tu mah golom gajut tu. Wate golom gajut yang ke baik tapi yuk wate dalam golom gajutnya. Jangan apa pun je. Teruskan. Belajar laju baik putus asa. Baikna anggapan katanya oh nyu katuha sang sapu golom gak beres nyu. Nyu sang nampak mutam lai pidaritah mutam lai phone yang kan. Tapi kebansit pergunakan laju sisa-sisa tersebut karena Allah Taala netuang. Karena tadron Allah Taala gedong gero oleh Allah. Dan geduku gero oleh Allah Taala pakiban yang ged kepegak katanya. Makanya tugas katanya untuk mengetahui ju belajar. Terus menerus belajar sampai datang ajal. Cukup bahagia urang. Sampai kejap ber, sampai ke ibadat, sampai meninggal baru putus pokoknya. Yang ketulisnya kena hidih dalam Quran kepegah falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka itu ada pahala yang tanpa putus-putus. Yang pahala tanpa putus-putus salah satu daripada penafsiran ulama, orang yang biasa gerutinkan pula mudik ke. Igotnya sabi-sabi nak gejak bet kan wakaf mantang mufaminan. Itu tak fikir pahala yang nak putus-putus wakaf sabi-sabi. Igotnya rutinitas gejak bet sabi-sabi. Yang mati ke, yang pahala jak bet mantang mengalir. Seolah-olah dianya itu hidup dan masih belajar. Nah sebuah ibadat yang sabi-sabi ke pupuk ibadatnya. Yang mati ke enggak putus. Hana je ke pupuk ibadat li. Nyan pahala yang sabi-sabi bunuh ke pupuk yang sabi mengalir. Sabi-sabi mengalir. Hanya kelebihannya. Makanya dia rutin. Makanya walaupun kedih golom god mufum, golom god jet tu baik tapi piuh. Hana piuh-piuh je, hana istilah piuh. Dia benar supaya enggak getung, enggak terima oleh Allah Taala. Hai tanya si urang bangai, urang jahil, urang hana jet tapu. Cuman yang ke sabi-sabi belajar. Belajarlah. Merupa orangnya sikrek, tinggal sikrek, ged oleh bacut tu. Tahu apa Allah Taala kagak sempurna beget oleh Allah Taala. So cuma yang bahagia, kebahagiaan roh tu. Sebab itu yang mampu tak usaha untuk tabah wa akhirat. Mandum serah kepada Allah Taala. Ya. 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 Hubungan dengan keyakinan tanyo hanya memberi bekas. Ya betul. Itu juga bekas hati lama sih hangga biarkan roh dalam dosa. Tapi kibansit guyurung roh daripada dosa. Cuman kepegah usaha tanyo hanya memberi bekas. Memang laginya dalam keyakinan, laginya dalam kenyataan. Tanyo hanya mampu berusaha tagai. Hasil daripada yang kau berhasil tanyo pubutnya semuanya adalah ciptaan daripada Allah Taala. Yang wajib kita yakini. Tanyo mampu berusaha, acik usaha ini. Yang baik itanyo nyo hana mampu tanyo tham karut maksud untuk ta trandro tu kebancara berhut dalam taatnya yang kan. Artinya hanjit laju menyerah. Haba hana guyu menyerah. Jadi kiban hubungan dengan bahawa gepegah usaha getanyo hana memberi bekas, memangnya usaha getanyo hana memberi bekas. Baik bayangkan yang kau berhasil terpubutnya semata-mata usaha getanyo kan. Nyan menyo yang memberi bekas tetap hanya Allah Taala ciptakan saja. Yang laginya wajib tanyo yakini menurut akidah tanyo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun hasil dia tekalan dalam pandangan mata abud katanya, tacok satu benda dari satu sudut kita pindah kepada sudut yang lain. Tata yang tu yang sepuh but tanya betul nyen gebangsa ke tanya karena sebab apa katanya. Yang kan bersih raya tak suangin dah pakai tanya ataupun on pisang ipak ka bergerak. Pada tanya lu pandanya on pisang yang menggerakkan on pisang beraya Allah Taala yang gerakkan. Jadi membangsakan bunuh kepada siroro makhluk, sabo-sabo makhluk satu kepada alam nyansah. Sahabat dan keyakinan tanya mudah karena tanya terbangsakan kepada sebab. Kepada patah yang diciptakan sebab oleh Allah. Diciptakan sebab tubuh tanya. Dia kala tanya so yang semayang. Baik takun yang semayangnya Allah hanjut sampai mangkon. Allah pandai nak gepubut semayang. Gecipta but semayang bak tanya. Yang baik salah-salah.
Allah nak cipta buat semayang bak tanya sehingga hatilah semayang bak tubuh tanya. Ya, sehingga tak kentu tanyo yang semayang. Yang padahal yang sesungguhnya Allah cipta sehingga hati tanyo semayang. Yang ke mana? Yang menan-menan sangat tak itikut tanyo, tak kini lagi tanyo. Kajiannya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu